Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 06 TPLE 006, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Kami akan mendemonstrasikan sebuah proyek akhir untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile dosen pengampu Bapak Iyu Priyatna, Eskom Mkom. Kami merancang sebuah aplikasi manajemen visitor berbasis web dan mobile menggunakan model waterfall di PT ADR Indo Inti Perkasa. Dalam sistem ini, kami mengkombinasi antara website dan mobile, di mana website digunakan untuk mengisi formulir kunjungan secara online yang dapat diakses pengunjung sebelum melakukan kunjungan pada kompleks industri PT ADR Indo Inti Perkasa. Jika pengunjung sudah lakukan form registrasi, maka akan menghasilkan QR Code, di mana QR Code ini akan digunakan sebagai akses masuk pada kompleks perusahaan ADR Indo Inti Perkasa. Baik, saya akan melakukan demonstrasi sebagai visitor atau pengunjung, di mana saya harus diwajibkan mengisi formulir kunjungan pada website yang dapat saya akses secara online. Baik, pertama saya akan memilih status kunjungan. Status kunjungan ini ada pilihan tamu umum, supplier, vendor, kedinasan, dan lainnya untuk jenis kurir, pengantar, dan lain-lain. Saya akan pilih tamu umum, dan nomor telepon kita isi dengan nomor telepon aktif atau nomor WhatsApp yang aktif. Nama sesuai dengan KTP. Saya akan mengisi Maulana. Jumlah pengunjung ini bisa lebih dari satu orang, maka harus mengisi pada kolom nama pengunjung lainnya, harus dicantumkan. Nah, di alamat ini kita bisa menginput manual sesuai dengan KTP jika status kunjungan berupa tamu umum, dan jika supplier atau vendor kita bisa memilih drop down. Jenis kendaraan ada 3 pilihan: mobil, motor, dan umum. Dan umum biasanya digunakan ketika kita menggunakan transportasi seperti ojek online. Ini juga harus menyantumkan plat nomor atau nomor kendaraan. Saya akan mengisi plat nomor kendaraan ini B2125HL. Saya akan mengisi itu 2125HL. Nah, di tujuan kunjungan ini, pos atau perusahaan adalah tempat yang mau kita kunjungi. Contoh di sini adalah pos 4. Saya akan mengunjungi pos 4. Bertemu dengan Sarah misalnya. Tulis Sarah. Di sini harus diisi orang yang kunjungin ya. Dan bagian itu seperti jabatan atau pekerjaan dia di perusahaan itu. Keperluannya kita bisa mengisi sesuai dengan keperluan. Saya akan mengisi survei. Di sini survei. Nah, di sini tuh bisa mengisi sesuai dengan keperluan kita. Jika wawancara, kita isi wawancara. Kebetulan di sini saya akan coba isi survei. Kita juga bisa tambah tujuan sebelum disimpan. Tujuannya bisa ditambah ke perusahaan lain atau perusahaan yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Nah, oke, kemudian coba kita simpan. Nah, ketika klik disimpan akan tergenerate QR Code yang digunakan untuk berkunjung ke perusahaan. Nah, di sini sesuai nama Maulana, status tamu umum, kendaraan, mobil. Nah, kita juga bisa mendownloadnya agar mempermudah kita untuk dibawa ke tempat tujuan. Oke, sekarang kita ke aplikasi mobile. Security login dulu ke aplikasi sesuai posnya. Di sini kita akan login sebagai pos 1 atau pos utama. Lalu isi password. Setelah itu, login. Data pengunjung baru akan muncul otomatis di halaman home. Tapi di video ini kita fokus ke cara validasi via scan barcode. Security buka fitur scan, arahkan kamera ke barcode di HP pengunjung. Data pengunjung langsung muncul lengkap. Security bisa lihat semua detail, mulai dari status, nama, alamat, jenis dan nomor kendaraan, tujuan hingga keperluan pengunjung untuk apa. Di sini kita mendapat pengunjung baru atas nama Maulana dengan tujuan ke pos 4 dan bertemu dengan Ibu Sarah. Dalam tampilan pop-up pengunjung baru ini terdapat 2 tombol, tolak atau terima. Di demo ini kita akan memilih terima. Status pengunjung langsung berubah jadi dalam kunjungan, ditandai dengan card berwarna hijau. Untuk cek detail, buka halaman data pengunjung. Di sini ada 4 status, yaitu dalam kunjungan berwarna hijau,
dalam pos tujuan berwarna orange, lalu selesai berwarna putih, dan jika ditolak, card akan berwarna merah. Setelah itu, pengunjung atas nama Maulana sekarang boleh berjalan ke pos tujuan. Oke, setelah diterima di pos utama, lalu pengunjung tiba di pos tujuan. Security di pos tujuan juga melakukan login ke aplikasi sesuai posnya. Setelah itu, security scan barcode visitor, lalu data akan muncul. Security check the file, lalu tekan terima. Status berubah jadi dalam pos tujuan, ditandai dengan warna oranye. Tile tetap bisa dilihat di halaman data pengunjung. Setelah selesai urusan di pos tujuan, security validasi keluar pos dengan scan barcode lagi. Muncul data, lalu tekan tombol selesai. Maka status kembali ke dalam kunjungan dengan ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya pengunjung sekarang kembali ke pos utama. Di pos utama, scan barcode sekali lagi. Maka data muncul, lalu tekan tombol keluar. Maka status berubah menjadi selesai. Ditandai dengan kat berwarna putih. Kunjungan resmi tuntas dan semua data tercatat rapi di sistem. Oke, sekarang kita beralih ke bagian dashboard. Sebelum masuk ke bagian dashboard untuk pengelolaan data-data security dan vendor, di sini kita mulai login dulu menggunakan akun admin, yaitu admin@vms.com yang telah kita daftarkan. Kemudian kita masukkan password sesuai yang terdaftar. Setelah email dan password sesuai, kita klik masuk. Di sini ada muncul notif login berhasil, kemudian tampil halaman utama dari dashboard itu sendiri. Di sini ada grafik kunjungan. Kemudian dari menu-menunya sendiri ada dashboard, terus mitra perusahaan. Di sini juga ada user. Ada juga laporan kunjungan. Di data user ini terdapat beberapa jenis seperti admin, role. Nah, di sini ada juga kita bisa tambahkan user. Di role user sendiri kita bisa atur berupa security, admin, ataupun security tujuan, security utama dan security tujuan. Oke, kita beralih ke laporan kunjungan. Di laporan kunjungan ini yang telah kita input tadi sudah masuk. Barcode-nya berupa kode angka, kemudian waktu masuknya, nomor telepon, perusahaan, dan statusnya pun ada. Di sini kita bisa ekspor juga ke Excel. Hasil laporannya kita bisa ekspor berupa Excel. Nah, kita bisa filter juga data yang ingin kita ekspor berdasarkan filter 7 hari terakhir atau beberapa filter opsi-opsi lain yang bisa dipilih. Kemudian kita bisa cari juga berdasarkan nama. Nah, itu untuk data yang tadi kita inputkan melalui aplikasi. Kemudian di menu post security kita juga bisa menambahkan security. Kita juga sediakan menu edit ya. Di menu tambah pos ini kita bisa menambahkan apabila memang ada penambahan pos di perusahaan yang lain. Nah, kemudian di menu utama dashboard yang tadi, kemudian kita klik di bagian administrator. Kita di sini bisa lihat profile. Untuk profile adminnya sendiri, nah kita bisa pilih logout. Logout pun berhasil. Sekarang mari kita lihat bagaimana semua data tersimpan secara aman di belakang layar. Sistem menggunakan database MySQL dengan nama VisitorDB. Nah, berikut adalah semua tabel yang ada di database ini. Pertama ada admin dashboard. Tabel ini menyimpan data, kredensial, dan hak akses untuk admin yang mengelola web dashboard. Ada pos tujuan, tabel untuk menyimpan data perusahaan atau departemen di setiap pos tujuan seperti nama pos, keterangan, dan status.
Selanjutnya ada PT asal, khusus untuk perusahaan asal. Pengunjung yang berstatus supplier atau vendor, di sini tercatat nama perusahaan, alamat, dan detail lainnya. Masuk ke tabel staff. Nah, tabel yang menyimpan data karyawan internal atau staff yang terlibat dalam proses kunjungan. Tabel user, tabel untuk mengelola akun pengguna aplikasi mobile di setiap pos security, termasuk username, password, hashtag, dan pos yang ditugaskan. Ada tabel visitor, ini tabel utama yang menyimpan data lengkap setiap pengunjung. Contoh di sini, kita lihat data pengunjung atas nama Maulana. Status kunjungannya adalah tamu umum, dan saat ini statusnya selesai. Semua detail seperti waktu masuk, keluar, nomor telepon, kendaraan, dan barcode unik juga tersimpan di sini. Yang terakhir ada visitor tujuan detail. Tabel ini menyimpan semua informasi tujuan kunjungan secara detail, termasuk pos tujuan yang dikunjungi, bertemu dengan siapa, bagian apa, dan keperluannya apa. Dengan struktur database seperti ini, semua aktivitas pengunjung tercatat secara rapi, real time, dan mudah untuk diaudit atau diekspor ke laporan. Data aman, terintegrasi, dan siap mendukung operasional harian.